Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggun Pratiwi. Saya izin menjawab dari pertanyaan soal nomor 3, yang soalnya itu pendekatan substansi agama dalam Islam. Jadi, pendekatan substansi agama dalam Islam terdiri dari 3 elemen utama yang saling melengkapi. Yang pertama, kajian Al-Quran dan sejarah Islam. Nah, pendekatan ini tuh menekankan pada pemahaman yang mendalam tentang Al-Quran sebagai kitab suci agama Islam dan sejarah perjalanan Islam sejak Nabi Adam alaihissalam hingga Nabi Muhammad SAW. Kajian juga ini mencakup tafsir Al-Quran, arti ayat-ayat serta konteks sejarah perjalanan Islam sejak masa Nabi Adam alaihissalam hingga Nabi Muhammad SAW serta hingga perkembangan Islam di era modern saat ini. Dengan memahami Al-Quran dan sejarah Islam, kita dapat mengetahui bagaimana cara mengaplikasikan semua ajaran Islam itu di dalam kehidupan sehari-hari pada berbagai situasi dan zaman. Yang kedua, pendekatan kedua itu kajian disiplin ilmu dan isi. Pendekatan ini tuh melibatkan studi ilmu-ilmu yang berkaitan dengan ajaran Islam, seperti ilmu fikih atau hukum Islam, ilmu akidah atau ilmu mengenai keyakinan kuat, dan ilmu tasawuf yang mengenai ilmu spiritual, cara kita menjernihkan akal, cara kita menjernihkan jiwa, cara kita untuk mencari kebahagiaan yang abadi, seperti itu. Dan ilmu lainnya yang membantu memahami isi dan pesan yang disampaikan oleh Islam. Setiap disiplin ilmu itu memiliki fokus tertentu, tetapi tujuannya itu sama, untuk mendapatkan atau memberikan intelektual atau kecerdasan yang membantu umat Islam itu untuk memahami ajaran agama secara lebih luas dan lebih mendalam. Nah, pendekatan yang ketiga itu kaidah tujuan didatangkannya syariat Islam, atau itu biasanya itu istilahnya disebut maqasid al-syariah. Jadi pendekatan ini bertujuan untuk memahami tujuan utama dari syariat atau hukum-hukum Islam, dan juga merupakan prinsip yang mendasari mengapa hukum-hukum Islam atau syariat itu diturunkan, dengan tujuan untuk mencapai kebaikan dan mencegah keburukan bagi semua umat manusia di muka bumi ini. Syariat Islam juga diturunkan bukan hanya mengenai ritual maupun ibadah, tetapi juga mengenai bagaimana cara kita bertingkah laku untuk menciptakan kerukunan, kedamaian, dan kesejahteraan serta perlindungan hak-hak asasi manusia. Nah, tujuan didatangkannya syariat Islam atau maqasid al-syariah ini tuh dia melindungi beberapa 5 aspek utama dalam kehidupan manusia dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama tuh melindungi agama, terus melindungi jiwa, melindungi akal, melindungi keturunan, dan melindungi harta atau mal. Kesimpulannya, dari ketiga pendekatan ini, dengan menggabungkan ketiga pendekatan tersebut, seperti yang saya jelaskan sebelumnya, umat Islam itu dapat memahami agama itu tidak hanya segi aturan saja, tetapi juga melalui konteks sejarah, ilmu pengetahuan, dan tujuan besar dari ajaran agama Islam itu sendiri. Mungkin itu saja jawaban dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.